Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali ya meskipun melalui rekaman. Sama-sama ya Bu Ibu, kita perbaharui lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tiada ketara ya. Apalagi kita sedang berada dalam Ramadan Karim, Ramadan yang mulia ini ya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki hari ini Ramadan yang terakhir di tahun 1443 Hijriah. Ya. Ramadan memang telah berlalu, Lailatul Qadar juga telah berlalu. Ya. Tetapi Al-Quran tetap dengan kemuliaannya. Al-Quran tetap dengan kemukjizatannya. Al-Quran tetap dengan semua kebaikannya. Al-Quran tetap dengan keberkahannya. Al-Quran tetap dengan pertolongannya. Al-Quran tetap dengan syafaatnya. Ya, ya meskipun Ramadan telah berlalu. Memang Lailatul Qadar itu menjadi satu malam yang sangat istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu karena pada malam itu Al-Quran diturunkan ya ke langit dunia ya. Sebentar ya. Iya, itu karena proses penurunan Al-Quran. Ya. Jadi Masya Allah, Bu Ibu, kita jangan salah kaprah. Untuk proses penurunannya aja, ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apatah lagi Al-Qurannya itu sendiri. Ya, apatah lagi Al-Qurannya itu sendiri. Jadi kemuliaan Al-Quran itu, kebaikan Al-Quran itu, full barokahnya yang semuanya itu masih tetap melekat ya kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi kita jangan hentikan, ya, jangan hentikan ibadah kita yang semangat di bulan Ramadan ya, terutama dalam hal tilawatil Quran kah, dalam hal membaca Al-Quran atau dalam hal murojaahnya atau dalam hal menghafalnya, sangat sayang karena keberkahan Al-Quran itu masih tetap berlanjut. Kemuliaan itu masih tetap bersama Al-Quran itu sendiri, tidak lekang dan tidak lepas hanya di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu, ya, sepanjang kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ya, pertolongan Al-Quran itu tidak hanya di dunia, tapi juga berlanjut hingga ke akhirat. Merugilah kita kalau hanya bersemangat di Ramadan saja. Ya, hanya di Ramadan saja. Nah, jadi kita punya program ODOJ ini, One Day, One Juz, ya, yang insya Allah ketika kita istiqomah ya dengan satu hari dengan minimal 1 juz, insya Allah ya kita harus punya keyakinan ya, insya Allah nanti di Ramadan 1444 Hijriah tahun depan bisa menjadi lebih baik lagi, apakah 2 juz atau 3 juz atau 5 juz dan seterusnya. Karena beral-Quran itu membuka pintu kebaikan, membuka pintu amalan, ya, membuka keistiqomahan. Ya. Kalau kita terbiasa dengan 1 juz, nanti Al-Quran akan menuntun kita untuk terbiasa 2 juz. Ya. Kalau kita sudah membiasakan hati kita, jiwa kita, diri kita untuk 3 juz atau 2 juz misalnya, nanti Al-Quran akan beri lebih. Ya, itulah indahnya Al-Quran itu. Kita beri sedikit, dia akan balas dengan yang lebih baik ya. Jadi itu mindset ya, cara pandang yang harus kita perbaiki ya. Memang Lailatul Qadar, Ramadan dengan segala macam keistimewaannya telah dan akan segera berlalu, tetapi kebaikan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran ya, keberkahan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, syafaatnya Al-Quran go on ya, terus berlanjut ya. Jadi otomatis kita harus lanjutkan hubungan yang telah kita bina ya.
interaksi yang telah kita bina, semangat yang telah kita bina dalam Ramadan, kita akan lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan, gitu ya. Jadi ibu-ibu semua, ada beberapa tips ya terkait bagaimana beristiqomah dengan Al-Quran ini, ya. Yang pertama tipsnya adalah mendambakan Al-Quran melebihi, ya, mendambakan Al-Quran sebagai suatu rizki atau suatu kenikmatan melebihi dari mendambakan dunia, ya, mendambakan harta, mendambakan ya harta, dunia lah ya, apa yang biasanya yang dijadikan perhiasan di dunia ini. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة dan seterusnya. Dunia itu banyak tuh yang menjadikan perhiasannya itu, ya, atau yang didambakan orang di dunia itu ada harta, ya, kedudukan, jabatan, kekuasaan, ya, anak-anak yang banyak, anak-anak yang yang berpendidikan, ya, dan sebagainya. Itu semua adalah dunia, ya. Ya, tidak salah juga ketika kita punya planning terhadap itu, gitu ya. Tapi kita harus mengisi hati kita, ya, harus membuka cara berpikir kita, ya, bahwa Al-Quran itu jauh lebih mulia daripada semua itu, ya. Jauh lebih mulia daripada. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran surah Yunus, ya, ayat 57 dan 58, ya, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, ya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, mau'izah, Al-Quran, ya, dari Tuhanmu. Kemudian apalagi Al-Quran disebutkan sini, wasyifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, ya. Penyakit yang dalam dada baik secara fisik maupun secara psikis, ya. Kalau secara fisiknya apa coba? Penyakit yang ada dalam dada, paru-paru kah, ya kan? Ya apalah semua yang penyakit ada dalam dada, ya, termasuk kanker, ya, dan sebagainya semuanya. Kemudian kalau secara psikis sama penyakit yang dada, ya, iri lah, dengki lah, ya, ria, sum'ah, ya, suka mendapat pujian, suka mendengar pujian, ya, dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu adalah wasyifa'ul lima fis sudur, ya, menjadi penyembuh bagi semua penyakit yang ada dalam dada, ya, baik fisik maupun psikis. Wahudan, dan petunjuk. Masya Allah, ya. Kita sangat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saya baru dapat chat dari seorang curhat, ya, dari seorang ibu-ibu, suaminya sudah menikah siri dengan seorang janda beranak 3, ya. Gimana ustazah, apa saya harus begini, gimana segala macamnya. Memang ketika lagi menghadapi masalah tuh seolah-olah jalan itu buntu, ya, seolah-olah ruwet, gitu ya. Jadi Masya Allah, Al-Quran adalah hudan, ya, sebagai petunjuk. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang Allah sampaikan terkait dalam memberikan kehidupan kita, ya. Jadi bahkan ada salah satu tips ibu-ibu semuanya, ketika punya masalah, gitu ya, kita secara acak aja tiba-tiba buka Al-Quran, kemudian bacalah satu ayat, kemudian baca terjemahannya. Kalau saya secara pribadi pengalaman, ayat itu pasti connect dengan masalah yang saya hadapi, gitu ya. Tapi kalaupun lebih baiknya nggak hanya satu ayat, gitu, banyak baca banyak baca ayat, banyak, ya, kalau bisa baca 1 juz, ya. Kalau dengan 1 juz itu masih belum menenteramkan hati, baca lagi 2 juz, ya. Kalau masih 2 juz masih galau rasanya, baca lagi 3 juz, ya. Adukan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah tilawatil Quran, ya. Wahudan,
Kemudian warahmah, ya, warahmah dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi Masya Allah, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di ayat 58-nya inilah Masya Allah, Bu Ibu. Qul, katakanlah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulullah agar Rasulullah mengatakan kepada kita, bifadlillah, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Tadi di ayat 57 Allah mengatakan Al-Quran itu adalah warahmah, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini bisa juga dimaknai, Bu Ibu, wa birahmatihi ini adalah dengan Al-Qur'annya. Jadi dengan karunia Allah, ya, bifadlillah wa birahmatihi, dan dengan Al-Qur'annya, fa bidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, maka hendaklah mereka berbahagia. Masya Allah. Kenapa harus berbahagia? Kemudian Allah mengatakan, karena huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada yajma'un, apa aja yang mereka kumpulkan. Mimma, apa saja, yajma'un, yang mereka kumpulkan. Masya Allah, ya. Jadi bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan Al-Qur'annya, hendaklah kita berbahagia dengan dua hal ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa sih biasanya dikumpulin manusia, Bu Ibu? Hah? Ya, tabungan dan sebagainya, ya. Masya Allah, ya, harta, ya. Kalau Ibu sosialita, tas-tas bermerek, ya, baju-baju branded, ya, rumah, ya, kendaraan-kendaraan, ya, dan sebagainya. Ya, mungkin banyak orang yang iri dengan semua itu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, ya, kalau kita Allah beri karunia Allah berupa Al-Qur'an, itu jauh lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan itu semuanya, ya. Itu jauh lebih baik, ya, Masya Allah. Ya, faliyafrahu, maka hendaklah berbahagia. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita pahami, Bu Ibu. Kita sering membaca dalam sholat, ya, dalam sholat kita, ya, ketika kita baca doa tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyat, semua kemuliaan, semua kehormatan. Al-mubarakat, semua keberkahan. As-salawat, semua kebahagiaan. At-tayyibat, semua kebaikan. Lillah, semuanya itu punya Allah, ya. Jadi semua kemuliaan, semua keberkahan, semua kebahagiaan, dan semua kebaikan itu adalah milik Allah. Full milik Allah, tak ada milik makhluknya. Semua milik Khalik. Kalaupun ada kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan kebaikan, kita merasakan kemuliaan, itu karena Allah yang beri, karena Allah yang kasih, ya, karena Allah yang punya semuanya itu. Nah, jadi ya kalau kita mau cari bahagia, jangan cari kemana-mana. Semua itu adalah milik Allah. Ya, semua itu adalah milik Allah. Dan ketika kita ber-Al-Quran, Masya Allah, ya, sebenarnya kita sedang berdekat-dekat bersama Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, firman Allah, kata-kata Allah, ya. Semakin sering berkata-kata bersama Allah, itu menunjukkan semakin dekat kita dengan Allah, ya. Semakin dekat kita dengan Allah, ya. Ibu kalau ingin disebut dekat dengan siapa, coba. Oh, saya dekat dengan si Anu. Ya, kalau ngobrolnya cuma sekali, 2 kali itu belum dekat. Tapi kalau ngobrolnya sering, ya, apalagi sampai curhat-curhatan, itu menunjukkan bahwa seseorang itu dekat, ya kan. Nah, begitu juga dengan Allah. Ya, makanya tidak salah ketika ulama mengatakan kalau kita ingin melihat bagaimana kedekatan kita dengan Allah, maka lihatlah bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena semakin dekat, maka kita akan semakin betah berlama-lama bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, ya. Jadi Bu, kalau lagi tilawah itu memang kita harus merasakan kehadiran Allah, merasakan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anugerah kenikmatan yang luar biasa kalau kita memahami ayat yang kita baca. Ketika Allah menceritakan tentang azab neraka, kita mohon perlindungan. Ketika Allah menceritakan tentang
keindahan surga, ada rasa harap dalam jiwa kita. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukum-hukum, ada langsung sami'na wa ata'na, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa inna alaina hisabahum, kemudian kepada kami mereka akan dihisab, ya. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, ya Rabbi hasibna hisaban yasira, hai Tuhanku hisablah kami dengan hisab yang mudah, ya. Jadi indah kan, ada dialog, ada hubungan antara kita dengan Allah melalui Al-Qur'an, ya. Ini Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya. Jadi kalau kita ketemu ayat terakhir dari surah Al-Ghasyiyah itu, maka dianjurkan kita untuk berdoa supaya kita diberi hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu adalah dilewatin aja, gitu ya. Dalam hadis disebutkan celakalah orang yang dihisab secara detail, karena pasti celaka. Masya Allah. Kita harus sering berdoa, ya Rabbi hasibna hisaban yasira. Lagi ketemu surah Al-Ghasyiyah yang terakhir. Atau mungkin di surah At-Tin yang terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Maka kita dianjurkan untuk baca, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu betul, akulah yang menjadi saksi. Ya. Jadi Masya Allah, ya Bu Ibu, kita bangun kedekatan kita dengan Allah melalui Al-Quran. Kita bangun hubungan yang baik kita dengan Allah melalui Al-Quran. Curhat kita dengan Allah melalui Al-Quran. Ya. Nah itu, ya, jadi Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Jadi bahagia itu apa ya, efek samping, bukan efek samping, ya, buah ketika kita Al-Quran. Bahagia itu baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa tipsnya, ya, mungkin supaya Allah beri kita agar memperoleh kebahagiaan setelah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama sekali kita lakukan adalah kita bahagia dulu bersama Al-Quran, ya, kita bahagia dulu. Jadi membahagiakan diri bersama Al-Quran itu, ya, seperti tidak merasa beban. Nah, ini memang butuh waktu dan butuh proses, Ibu-Ibu, ya. Bagi orang yang jarang sekali interaksi dengan Al-Quran, ketika dia disuruh baca Quran sekali duduk 1 juz, itu tentu beban sekali. Nah, ya, jadi itu perlu proses, ya, butuh waktu. Nah, ya. Nah, jadi yang pertama sekali yang dibangun itu adalah tidak boleh ada rasa beban ketika hendak berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Karena aslinya bukan Al-Quran yang butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan Al-Quran, ya. Ya, jadi kita buka Al-Quran itu, kita lihat ayat demi ayatnya, Masya Allah. Inilah yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu begitu bahagia, begitu sempurna, begitu mereka memiliki peradaban yang cemerlang. Mereka menjadi generasi yang terbaik, itu disebabkan oleh Al-Quran. Ya, lihatlah Al-Quran itu. Yang membuat mereka sedih, ya, ketika mereka jauh dari Al-Quran, apa segala macam. Ya. Seorang ummahat yang bernama Ummu Haram, ya, ketika dia mendapat kabar Rasulullah akan wafat, gitu, yang dia sedihkan salah satunya adalah bahwa Al-Quran sudah berhenti turun. Nah itu, ya, Masya Allah Bu Ibu. Jadi kita buka Al-Quran, kemudian kita hadirkan rasa hati kita, inilah yang membuat Rasulullah dan para sahabatnya bahagia. Lalu kenapa aku terhalangi dari bahagia bersama Al-Quran? Ya. Aku harus menikmati, ya. Aku harus menikmati, ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Ya, berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan dalam hati kita ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Karena memang rasa bahagia, rasa nggak suka itu adalah Allah yang kasih. Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita saat kita hendak bersama Al-Quran, hendak tilawah, ya. Jadi kalau nek, ya Allah berilah aku kebahagiaan. Kalau doanya ada, ya, ya Allah, jadikan Al-Quran ini bersemi di hatiku, ya. Nanti saya kirimkan doanya di WA, ya, mungkin melalui Bu Desi, ya. Bagi ibu-ibu yang lain boleh menghafalnya, ya. Jadi kita berdoa. Kemudian apalagi,
Jadi tips yang pertama supaya kita memperoleh kebahagiaan karena berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama adalah kita bahagia dulu bersama Al-Quran. Bagaimana bahagia dulu dengan Al-Quran? Ya, mengkondisikan hati tadi. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berdoa, ya. Kemudian uh, ya, mendambakan Al-Quran, ya, mendambakan Al-Quran melebihi mendambakan dunia. Ya, jadi masya Allah, ya harusnya yang membuat kita lebih cemburu itu adalah kenapa ya dia kok bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz satu hari? Kok bisa ya dia 10 juz satu hari? Kok bisa ya dia khatam berkali-kali dalam waktu sepekan? Nah, itu harusnya membuat kita cemburu banget, ya. Tapi kalau cemburunya, oh dia pakai baju branded, dia pakai ini apa segala macam, nah itu biasa. Itu duniawi banget. Ya, dunia cuma sebentar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah punya cita-cita dengan Al-Quran. Nah, ya, tentu saja yang bercita-cita menghafal 30 juz itu beda dengan yang bercita-cita yang menghafal juz 30 aja. Itu pasti beda hasilnya. Ya. Jadi beda ya. Dia harus punya cita-cita dengan Al-Quran. Kalau hari ini ya masih bisa cuma 1 juz ya, Masya Allah, kapan ya saya bisa sekali duduk tuh 1 juz setiap habis sholat misalnya kan. Berarti kalau sholatnya 5 kali, ya harusnya saya bisa 5 juz satu hari. Nah, kalau bisa 5 juz satu hari, wah sepekan itu bisa khatam. Ya, 30 juz ya. Masya Allah. Kalau sepekan bisa khatam, ya, sebulan bisa 4 kali khatam. Kalau sebulan 4 kali khatam, berarti setahun 48 kali khatam. Kalau setahun 48 kali khatam, 50 tahun umurnya berapa kali khatam? Masya Allah. Ya. Dan Masya Allah ibu semuanya harus punya cita-cita untuk Al-Quran. Dan cita-cita itu tidak boleh dibatasi dengan alasan-alasan. Wah saya sudah tua, wah saya sudah inilah, sudah itu, wah saya sibuk, wah saya banyak agenda dan sebagainya. Itu lemah kemauan, ya, lemah, sudah menyerah, sudah memvonis diri. Wah saya nggak bisa beral-Quran, wah saya nggak bisa tilawahnya segini, saya sibuk ini, saya sibuk itu, sudah memvonis diri. Ya gimana Al-Quran mau bantu kita untuk lebih berinteraksi lebih banyak ketika kita sudah memvonis diri dengan tekad yang lemah. Ya. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi untuk Al-Quran. Ya. Bahkan kapan ya saya bisa memahami semua ayat Al-Quran itu, bisa membaca Al-Quran itu, menghatamkannya dalam sholat. Hari ini saya masih menghatamkannya di luar sholat. Kapan ya saya punya cita-cita menghatamkan Al-Quran dalam sholat sambil mentadaburi ayatnya, memahami maknanya sehingga sholat saya lebih khusyuk. Ya. Bagaimana Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak qiyamul lail, itu nggak mungkin yang dibaca Al-Ikhlas. Nah modalnya ada Al-Quran dalam kepalanya, ada Al-Quran dalam hatinya, di lisannya, di matanya. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi harus punya cita-cita untuk Al-Quran. Ya. Kemudian berikutnya lagi tipsnya adalah berlatih dengan ekstrim. Nah, sesekali Bu Ibu semua, sesekali ya, boleh kita memaksakan diri. Ya, ya boleh memaksakan diri. Ya, misalnya, ini udah mau nek nih, udah sekian halaman. Sabar ya, salah, tambah lagi, baca lagi. Sabar ya, sabar. Nah, gitu ya. Jadi, mujahadah. Ya, kalau mungkin bahasa Al-Qurannya adalah mujahadatun. Bagaimana kita bersungguh-sungguh. Ya, kalau kita biasa mujahadah tuh gini Bu. Kalau kita biasa tilawah 1 hari 1 juz, maka mujahadah itu adalah 2 juz, 3 juz, itu mujahadah. Ya, kalau kita program bersama odoznya sama-sama nih targetnya 1 juz, wah saya harus punya target pribadi, itu kan target bersama. Maka target pribadi saya adalah 2 juz. Ya, jadi kalau saya sudah terbiasa 2 juz, saya harus tambah lagi. Itu menunjukkan kita pribadi yang bermujahadah. Ya. Masya Allah ya, ibu semuanya. Kemudian ada lagi tipsnya yang lain lagi, ya, selain mujahadah. Kemudian jangan suka memvonis diri tadi, merayu diri agar mencintai Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ini harus sering-sering baca sirah, harus sering-sering ikut majelis Al-Quran, ya. Harus sering-sering ketemu dengan orang-orang yang ahlul Quran, ya. Sering mengikuti kajian-kajian Al-Quran, Masya Allah, ya. Ini salah satunya ya. Agar apa? Agar
tumbuh mengenal Al-Quran lebih jauh dan lebih dalam. Ketika kita mengenal Al-Quran secara utuh, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintainya. Makanya kalau tak kenal, tak cinta, ya kan? Jadi kalau tak cinta, ya maka kenalan, ya. Masya Allah, ya. Itu saja ya, waktu kita sudah 25 menit. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, ya. Mudah-mudahan Allah, dengan kita berusaha untuk bahagia bersama Al-Quran, maka Al-Quran akan bonusnya, kita akan menjalani kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail, ya, wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya mohon maaf ya atas segala salah dan kurang. Mudah-mudahan kita semangat terus untuk istiqomah bersama Al-Quran sepanjang hidup kita, ya, sepanjang hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.